Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan. Dan pada kesempatan ini saya hanya berdua saja. Saudara lihat saya pakai baju merah karena kita ada di edisi spesial Imlek. Dan saya ditemani oleh Bapak Pendeta Handoyo Salim. Pak Handoyo, thank you so much udah hadir bersama-sama dengan kita. Ya, sebelum kita mulai pembahasan ini, saya ingin menyapa dulu setiap saudara yang menyaksikan acara ini, baik lewat YouTube channel Lifehouse Community maupun dari MNC Live Channel. Saya ingin mengucapkan selamat bergabung. Kita mau ngobrol santai saja nih seputar Imlek. Jadi buka hati saudara, saya percaya lewat obrolan santai ini pun saudara diberkati. Pertama-tama saya ingin mengucapkan dulu nih ke Pak Handoyo dan kepada teman-teman semua yang menyaksikan ini. Kung Si Facai. Kung Si Xingnian Hao. Nah ini saya mau tanya, ini yang benar yang mana sih Pak? Ada Kung Si Facai, ada Kyong Hee Facai, mana yang paling betul Pak? Nah Pak, kalau Kung Si Facai itu sebenarnya kan bahasa Mandarin. Artinya apa tuh Pak? Jujur saya nggak tahu artinya, Cai itu kan berbicara tentang materi Pak. Oke. Jadi Facai itu materi lu semakin bertambah. Oh, jadi kalau orang bilang Kung Si Facai, Kung Si itu apa? Kung Si ya selamat. Tuh, Kung Si atau Kyong Hee? Kyong Hee itu bahasa Hokkien Pak. Nah, oh oke. Jadi kalau yang Mandarin proper nih? Mandarin proper Kung Si. Oke, Kung Si. Oh, berarti kalau saya bilang Kung Si Facai itu artinya materinya semakin berlimpah. Berlimpah. Orang Tionghoa kan paling seneng kalau materinya semakin tahun semakin bertambah. Oke. Tadi waktu saya bilang Kung Si Facai, Bapak bilangnya beda tuh. Kung Si apa? Kung Si Xingnian Hao. Xingnian itu tahun Pak. Baru ya? Apa? Iya, Xingnian itu kan tahun baru. Okay. Biasanya Xingnian Kuai Le. Yeah. Happy New Year. Happy Chinese New Year. Okay. Nah, orang Tionghoa itu kan paling senang bertambahnya materi setiap tahun. Okay. Tetapi kita orang Kristen kan fokus kita bukan materi. Okay. Makanya ada satu semacam hal yang tabu kalau orang sudah Kristen itu ngomongnya selalu Kung Si Facai, Kung Si Facai. Saya selalu gitu Pak, soalnya nggak tahu artinya. Iya, kalau ngomong aja kita. Kalau orang lain mungkin yang tidak tahu artinya ya oke aja karena itu memang sudah kebiasaan. Tapi kalau buat orang Kristen alangkah lebih etis dan lebih eloknya kalau kita ngomong Happy New Year seperti itu tadi. Tapi sebenarnya bukannya tidak masalah juga Pak kalau misalnya kita ketemu orang nih ya, Shalom diberkati terus ya gitu. Iya. Nah ini kan sama dong dengan Kung Si Facai. Iya. Kalau ini kan kalau Cai udah nggak bisa dibedakan lagi Pak. Ini pasti larinya sama duit, sama materi, sama penambahan mungkin propertinya dia lebih banyak. Pokoknya modalnya lebih bertambah seperti itu Pak. Makanya ada satu waktu kalau orang ditanya di Kristen yang Protestan, mereka nggak lagi mengucapkan Kung Si Facai. Oke. Tapi Kung Si Xingnian. Iya, Kung Si Xingnian atau Xingnian Kuai Le. Oke. Happy New Year, Kuai Le. Kan Kuai Le artinya happy. Nah, sebelum saya lebih lanjut nih Pak, ini juga saya sih kurang paham banget artinya, tapi dulu diajarinnya dari kecil itu panjang Pak. Kung Si Facai, Senti Tian Kang, Wan Se Rui. Nah, itu tuh apa tuh Pak? Dan sebenarnya orang Kristen proper apa kalau seperti itu? Saya bahas satu-satu Pak. Iya, coba. Kung Si Xingnian artinya kan kita Happy New Year. Senti Tian Kang artinya tubuhmu sehat. Ya. Terus Wan Se Rui. Umurnya ya? Bukan. Wan Se itu Wan 10.000 kan kalau 10.000. Hitungan orang Tionghoa 10.000 itu hitungan yang bilangan yang terbesar. Jadi Wan Se Rui artinya seluruh persoalan kamu, apa yang kamu pikirkan itu bisa terjadi. Di dalam Alkitab kan juga ada yang dikatakan, apa yang kamu inginkan kalau kamu percayakan sama Tuhan, Tuhan akan memberikannya kepadamu. Oke, jadi sebenarnya dengan Senti Tian Kang atau Tian Kang? Tian Kang. Oh, Senti Tian Kang. Kaya. Jadi Tian Kang itu apa tadi? Tian Kang itu sehat. Oh, sehat. Iya. Oke, jadi itu sebenarnya tidak ada urusannya, Pak ya? Iya. Oke. Semua orang tentu mengharapkan tubuhnya sehat. Ya kan, saudara-saudara kita kalau yang Muslim juga mau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, saya nggak tahu apakah termasuk di dalamnya tubuhnya sehat atau apa. Gitu. Memang orang Tionghoa itu paling lengkap untuk pengucapan selamat ini, khususnya di Hari Raya Imlek. Nah, memang kalau kita bicara Imlek atau Sinjak
Nah ini sekalian ada Pak Handoyo nih yang paling ngerti pasti. Ini kita bilangnya Xinjia, Kuonian, Kuonyan, mana benar Pak? Semuanya benar Pak. Cuma kayak seperti di Indonesia, ada orang Jawa ngomongnya lain, bahasanya bahasa Jawa. Oke, kalau Xinjia itu bahasa apa Pak? Hokkien. Kalau Kuonyan? Kuonyan itu sebenarnya Hakka. Oh Hakka, saya orang Hakka. Ya. Pantesan Kuonyan, dari kecil bilangnya Kuonyan. Kuonyan ya kan? Harusnya Kuonian ya? Iya, Kuonian. Nah, Kuonian itu yang bahasa Mandarin propernya. Oke. Nah, kita pakai bahasa yang propernya deh. Nah, ini setiap Kuonian begini Pak, atau setiap Imlek. Kalau Imlek itu bahasa Indonesia aja Pak? Imlek diadopsi dari bahasa Hokkien Pak. Oh, dari Hokkien juga? Tapi kalau bahasa proper Mandarinnya Yinli. Yin berbicara bulan, Li adalah penanggalan. Karena penanggalan Yinli itu kan kita nih orang Tionghoa menggunakan berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Iya, kan? Iya. Beda dengan tahun Masehi atau tahun Gregorian. Iya. Oke. Jadi bilangnya Imlek itu sejajarnya dengan Yinli ya. Yinli. Ya, oke. Nah, berarti ini kalau setiap Kuonian Imlek gini ya Pak ya, selalu paling banyak orang tanya, sejauh mana sih orang Kristen boleh merayakannya, mengikuti adat istiadatnya. Ini nih selalu ini nih pertanyaan musiman, pertanyaan tahunan. Ada yang takut jadi batu sandungan, ada yang aduh kalau aku gini nanti gimana ya, Tuhan marah nggak ya, atau lain sebagainya. Nah, mungkin Pak Handoyo bisa kasih briefnya dulu sambil kita ngobrol nih Pak. Nah, saya perdalam. Kuonian itu kan bagi orang Kristen jangan dicampur adukan bahwa keimanan dengan kebudayaan itu sama. Karena Kuonian itu sebetulnya budaya Pak. Ini kan cuma perayaan tahun baru aja kan ya Pak? Ini perayaan musim semi. Awalnya musim semi. Kalau di Tiongkok ini disebutnya Chun Jie. Chun itu musim semi. Jie itu adalah festival. Jadi festival musim semi dimulainya dengan musim menanam. Mereka menanamkan mengharapkan hasil panennya nanti berhasil, maka mereka memberikan persembahan dulu kepada dewa-dewa yang mereka percaya. Oke. Nah, jadi festival musim semi ini juga bisa dibilang Chinese New Year nggak sih Pak? Iya kan? Festival musim semi jadi yang namanya Chonche itu disebutnya Chinese New Year. Iya, berarti bagi orang Chinese terutama yang masih toto, ini nih tahun barunya mereka kan. Betul. Sama aja seperti kita merayakan 1 Januari toh. Tepat. Sebagai tahun baru gitu kan ya. Iya, betul. Kira-kira. Oke. Berarti dari sini nih teman-teman kita clear ya. About Imleknya sendiri, tentang Imleknya sendiri, ya ini hanya perayaan tahun baru biasa ya. Cuma apa namanya? Beda sistem kalendernya aja. Ya, ini dengan sistem kalender Chinese atau sistem kalender lunar. Jadi tentunya tidak ada firman yang dilanggar, tidak ada dosa yang diperbuat nih dengan perayaan Imlek ini. Nah, masalahnya Pak, ketika Imlek ini tradisinya nih banyak Pak. Contoh ya, saya sih nggak hafal satu-satu deh, tapi waktu saya kecil nih, yang saya ingat nih, kalau mau Imlek nih harus pakai baju baru, malamnya piyamanya baru, sikat giginya baru, ya kan ya, semuanya baru ya. Terus harus potong rambut sebelum Imlek buang sial dulu istilahnya. Ya, saya sih nggak tahu Pak tujuannya apa Pak. Pokoknya disuruhnya gunting rambut sebelum Imlek ya. Terus malam-malam lampu nggak boleh dimatiin, harus terang. Terus harus kalau pagi-pagi hari itu tidak ada yang boleh nyapu ngepel. Betul. Biasa gitu. Nah, dan malam sebelumnya biasa itu udah dari 2 malam 3 malam sebelumnya itu sudah mulai kumpul keluarga tuh. Iya. Nah, oke. Nah, jadi mungkin apa Pak Handoyo bisa cerita ya, sebenarnya kenapa sih orang-orang Chinese ini melakukan hal-hal seperti ini? Apakah ini umum dilakukan orang-orang Chinese yang tradisi-tradisi yang saya sebutkan tadi, dan tujuannya apa sih? Kan kadang-kala kan kalau kita nggak tahu tujuan, kita tuh nggak tahu makna ya, gimana kita bisa tahu ini apakah ini bentuk penyembahan berhala, apakah ini pelanggaran firman Tuhan? Orang tujuannya aja nggak tahu kok. Saya sih cuma tahu dari kecil pakai piyama baru, ya udah pakai gitu kan.
Nah, satu persatu Pak ya. Iya. Nah, biasanya orang sebut tahun baru Imlek itu kan Kuonian. Iya. Kuonian melewati tahun. Iya. Tulisannya Nien Pak. Sebetulnya ada cerita di balik itu yang kental dengan belum tentu ini cerita yang benar. Saya sebutnya mitologi aja. Hikayat lah, hikayat. Ya. Itu ada makhluk yang namanya Nien Pak. Makhluk ini adalah makhluk buas. Setiap tahun keluarnya satu kali. Oh. Nien itu bukannya artinya tahun ya? Tahun juga, tapi tulisannya sama, disebutnya Nien. Oke, jadi makhluk jadi-jadian ini namanya si Nien ini. Si Nien ini namanya. Satu hari ada seorang kakek tua masuk ke dalam desa. Dia lihat bahwa penduduk desa ini mau ngungsi. Padahal kan kita mau melakukan tahun baru kan, tahun baru. Mereka sebutnya tahun baru. Mereka ini lari. Si kakek bilang, yang penting saya dikasih 1 kali nginep di sini, saya akan beresin itu yang namanya makhluk Nien itu nanti tidak akan mengganggu kalian lagi. Nah, si nenek ini seorang keluarga terima dia, si kakek Nien ini tinggal di sana, yang lain pada ngungsi. Nah, keesokan harinya penduduk desa kembali ke desa. Biasanya begitu mereka melihat desanya rapi. Tidak ada tanaman, tidak ada anak-anak yang dimangsa. Ternyata si kakek pada malam hari itu, dia memasang tulisan-tulisan di kertas merah. Ya. Kemudian menyalakan lampu yang terang, pasang lampion yang terang. Terus dia membunyikan, dulu belum ada petasan yang di sudut Pak. Dulu pakai bambu. Nah, bambu itu dibakar sehingga bunyi kemeletak. Besar kan bunyinya. Nah, Nien itu menjadi takut dan pergi. Nah, sejak peristiwa cerita ini, maka orang kalau malam tahun baru selalu nyalain lampu yang terang, terus menyalakan itu petasan supaya mengusir si makhluk Nien itu. Si Nien ini, ini sebelum saya lupa, apakah makhluk Nien yang dimaksud ini si barongsai itu Pak? Bukan. Atau beda lagi? Jadi makhluk Nien itu giginya tajam, digambarkan punya tanduk, dan giginya tajam, bentuknya seperti kepalanya seperti singa, tapi badannya seperti anjing gitu. Tapi dia itu tugasnya memang seperti kayak babi hutan Pak, suka merusak tanamannya petani. Dulu zaman dulu kan banyak kan petani semua. Nah, ini yang dirusak oleh mereka, dan Nien ini kadang-kadang memang memangsa manusia. Jadi sejak hari itu mereka tidak lagi ada sesaji buat si Nien. Jadi pokoknya itu adalah cerita kenapa kalau malam Chinese New Year itu jadi lampunya terang. Nah, itu ada cerita di balik itu Pak, peristiwa itu. Nah, terus kalau yang tidak boleh nyapu segala itu apa Pak? Nah, kalau tidak boleh nyapu saya juga nggak tahu. Tapi yang saya baca dari literatur bahwa apa yang memang sudah ada di rumah kita itu jangan dibersihkan keluar, jangan membuang rezeki katanya. Nah, saya nggak tahu itu cerita dimulai dari mana. Tidak boleh nyapu, tidak boleh cuci baju juga Pak. Saya baru dapatkan begini, tidak boleh cuci baju itu untuk katanya menghormati dewa air. Nah, saya baru dapat juga cerita ini bahwa jadi beberapa hari sebelum hari raya Imlek itu nggak boleh cuci baju. Nah, saya nggak ngerti apa, karena cuma ada cerita itu, tapi kan cerita itu nggak mungkin benar Pak. Kalau menurut saya sebagai orang Kristen sekarang, tetapi waktu kecil pun papi mami saya nggak pernah menceritakan itu. Mereka menceritakan lampu harus terang, tidak diceritakan kenapa harus terang, kita kumpulnya sampai malam. Nah, ada orang-orang yang masih melakukan ritual-ritual di malam tahun baru itu Pak, namanya Jie Cai Shen. Apa? Jie itu menerima, Cai Shen itu atau menyambut ya. Jie itu menyambut, Cai Shen itu dewa materi, Cai. Pak Cai kan, Cai-nya tulisannya persis sama. Jadi menyambut dewa uang. Kan ada Bapak kalau ke daerah pecinan, ada sebuah patung yang di sininya tuh banyak koin-koin duit Pak. Bukan Fulusu itu apa? Fulusu lain lagi. Beda lagi Pak? Lain lagi. Oke. Ya, jadi ini banyak uang-uang koinnya. Atau di rumah orang Tionghoa yang masih
mungkin masih ketinggalan nih orang Kristen, tentu Bapak nggak pernah berkunjung ke orang Buddhis yang masih kental dengan agamanya. Ada ini patung kodok, Pak. Di mulutnya ada koin. Oh, pernah lihat nggak? Iya. Nah, itu dipercaya bisa mendatangkan keberuntungan. Saya nggak ngerti filosofinya di mana, tapi orang itu percaya. Sampai saya dulu masih kerja mebel dulu, Pak. Saya ketemu di daerah selatan. Itu satu patung kayu kodok itu besar sekali. Saya belum pernah, lebih besar dari ini, Pak. Besar. Jadi sepelukan gitu. Wah, saya memang pekerja kayu dulunya. Saya senang ini. Saya bikinin itu koinnya, Pak. Kebetulan ipar saya masih Buddhis. Saya kasih dia sebagai hadiah pindah rumah. Wah, sangat senang sekali. Tetapi apakah memang rezeki kita tergantung daripada si kodok ini? Ya kan nggak mungkin kan, Pak. Kodok ini tidak bisa memberikan apa-apa, cuma filosofinya aja. Oke, nah jadi sampai di sini dulu kita bisa simpulkan dulu nih ya Pak ya, bahwa merayakan Imlek itu sah-sah saja ya. Sah-sah saja. Bahkan itu ada banyak baiknya juga, di mana misalkan keluarga jadi kumpul. Ya. Kumpul keluarga itu hal yang baik kan. Betul. Waktu saya masih di Australia dulu, kumpul keluarga itu ya biasanya di hari Natal, cuman beda kalau kan Chinese di hari Imlek kan. Iya. Ya, nah tetapi ketika kita masuk pada hal-hal tradisi yang tadi kita sebutkan ya, nyalain lampu, membersihkan jangan sapu ngepel. Biasanya sapu ngepel di hari ini malah kagak sapu ngepel. Nah, ini gini saudara ya, kalau kita mempercayai tujuannya, ini yang menjadi persoalan. Betul. Ya, kalau kita mempercayai tujuannya, lalu kita melakukan itu karena kita mengharapkan apa yang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan harapkan. Ini yang saya rasa ini mengkhianati iman Kristen. Betul. Ya. Ini nih tentunya secara hati, secara motivasi hati itu jelas hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, berlawanan. Ya. Nah, tetapi kita juga jangan kaku. Apa yang saya maksud jangan kaku? Sekarang gini, ini kan bisa aja ada special condition, di mana misalnya kondisi pertama nih, saudara belum married, masih tinggal sama orang tua, masih tinggal sama orang tua yang masih percaya dengan semua tradisi itu. Terus si mama nyalain lampu semua, ya kita jangan sengaja matiin lah. Itu kan cari ribut namanya. Betul. Ya. Atau yang masih tinggal sama mertua yang masih mempercayai, menghormati tradisi ini, ya jangan sengaja ditentang ya Pak ya, menurut saya. Yang penting kita tidak percaya. Kalau kita membiarkan orang melakukan itu, ya udah kita tuh menghormati mereka ya, bukannya karena kita percaya. Sebab ini banyak orang Kristen nih ya, enggak, kalau saya diamkan nih, wah kita berdosa di hadapan Tuhan. Nah justru kalau kita ngelawan, kita malah jadi batu sandungan. Iya. Ya, dan orang bilang apa, mendingan gue nggak usah jadi Kristen deh. Itu orang-orang Kristen begitu aneh, fanatik, tidak bisa hormat dan lain sebagainya. Wah udah panjang nih Pak ceritanya Pak. Ya panjang nih ceritanya. Nah, di orang Tionghoa sendiri sebetulnya angpau juga punya cerita, Pak. Oh, angpau? Iya. Oke. Jadi ada lagi satu namanya setan Sui, Pak, namanya. Sui. Nah, setan Sui ini datang setiap satu malam sebelum tahun baru. Oke. Kerjaannya si Sui membuat anak sakit. Oke. Jadi datang malam tahun baru, dia cuma mengusap itu kepala anak 3 kali, besoknya nih anak demam. Nah, ada satu keluarga, dia itu kasih anaknya, dulu kan uangnya kan koin Pak, nggak ada uang kertas kan. Nah koin itu dimasukin di dalam satu bungkusan kertas merah, ditaruh di bawah bantal. Nah malam itu setan Sui datang ke rumahnya untuk memegang kepala si anak. Ternyata koinnya itu tiba-tiba bersinar, membuat si Sui kaget dan takut, kemudian meninggalkan anak tersebut. Sejak saat itu si orang tua ini jadi sadar, oh kalau gua kasih duit ini, kalau aku kasih duit ini di dalam amplop atau bungkusan kain merah taruh di bawah bantal, setan Sui nggak akan datang. Nah sejak itu Pak, maka anak-anak malam tahun baru itu udah dikasih amplop, ditaruh di bantalnya.
Wah, saya nakal yang ini saya tidak tahu Pak. Kalau soal amplop di bawah bantal. Tapi kenapa sih Pak kalau kuonian itu semua merah-merah Pak? Kenapa merah Pak? Merah ini kan menandakan sukacita Pak, semangat. Oke. Marah juga bisa Pak merah. Ya marah memang juga bisa merah. Itu merah itu kayaknya di Western ya Pak ya? Ya di Western tulis dengan pen merah kan itu sangat tidak diperbolehkan karena itu menunjukkan kemarahan. Kalau apa di Chinese ada nggak yang menunjukkan merah itu marah? Enggak ya kayak. Ada. Merah selalu menunjukkan satu tanda sukacita. Yes, Bapak kalau datang ke wedding seseorang amplopnya pasti merah. Nggak mungkin amplopnya putih. Itu kurang ajar namanya Pak. Mengharapkan ini satu kedukaan amplop putih kan. Pasti merah atau pink lah paling tidak, paling mendekati warna merah. Kan sekarang amplop ucapan itu macam-macam. Kalau dulu nggak ada macam-macam Pak. Berupa kertas Pak, uang dibungkus, baru dikasih lem ujungnya. Nah sekarang dipermudah dengan dibuat satu amplop merah, terus ada tulisannya Fu Hoki menunjukkan. Nah itu menunjukkan kalau ini diberikan kepada yang senior, kepada yang junior, itu yang senior memberkati, karena ini memberkati. Kalau yang junior misalnya anak yang sudah punya usaha memberikan kepada orang tua, itu adalah sebagai suatu wujud ingat jasanya daripada si orang tua, bahwa saya ini dulu dengan doa restunya orang tua bahwa saya punya usaha itu berhasil, ini berkat doanya orang tua. Nah orang Kristen kalau mengatakan ini berkat doanya orang tua, ya orang tua berdoanya kemana dulu? Kalau orang tua Kristen tentu berdoanya kepada Tuhan Yesus ya kan, untuk memberkati anak-anak, itu sangat cocok. Tetapi kalau dipakai itu tradisi itu, ini adalah berkat doa orang tua saya kepada ini dewa atau ke leluhur, kan udah nggak cocok sebenarnya. Anak Kristen, orang tua bukan kan? Kita terima tetap itu amplop merahnya, tetapi ini adalah sebagai kita bersyukur bahwa orang tua itu masih memperhatikan kita ini anak-anak, dan anak-anak memang yang belum merit selalu dikasih angpau supaya dia lebih berhasil. Tahun ini kalau yang bujangan lu merit ya, ketemu pacar, bisa menikah, gitu kan doanya orang tua kan selalu gitu, berhasil, makin berhasil gitu. Dulu sih kalau masih kecil sih nggak mau tahu deh Pak, kalau angpau sih mau artinya apa kayak kita anak-anak paling senang kan. Paling senang. Itu anak-anak pasti paling senang. Apalagi warna merah itu kan menandakan sukacita. Nggak mungkin angpau itu warnanya lain. Ya sekarang mungkin aja pembuat angpau itu macam-macam. Tahun ini kan tahun ular kayu nih Pak. Wah saya nggak tahu tuh. Makanya dikasih gambar ular amplopnya. Tapi itu amplop kan cuma bisa dipakai 12 tahun sekali. Ya kan peredarannya kan 12 itu. Ini ular kayu, saya nggak ngerti apa artinya ular kayu, jongnya apa, yang bolehnya siapa, harus melakukan apa, jangan melakukan ini, saya sama sekali nggak ngerti. Karena ketika saya masuk menjadi Kristen, saya menganggap itu semua adalah semua hal-hal yang sesungguhnya sudah juga dipakukan di atas kayu salib, dan tidak seharusnya kita sebagai orang Kristen percaya hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti itu tidak akan mendatangkan malapetaka di hadapan kita kalau kita langgar. Tetapi kalau kita hormati, kalau orang tua ngomong jangan ya gini, kita ikutin aja, ini orang tua yang masih ada. Tapi saya ketemu orang Kristen yang modelannya gini, dia Kristen tapi dia ikutin semua tradisi-tradisi yang jelas dia tahu tujuannya ya. Yang kata kalau bikin gini hoki, kalau ini hoki, kalau ini hoki. Satu kali saya tanya, kok you masih percaya gini-ginian? Ya kan kita perlu backup. Tanpa backup Pak. Iya, justru mereka memperlakukan begitu. Jadi Tuhan Yesus itu seperti ban serep kan ya Pak. Ya, Tuhan Yesus ini ban serep. Yang ini dulu nih yang instan, yang orang tua yang sudah lakukan. Kalau yang ini sorry saya potong. Kalau yang Kristen sih enggak, Tuhan Yesus yang utama, tapi at least kalau ini lagi kagak kerja, nah ini dia punya ban-ban serep yang lain yang apa bisa menopang. Itu memang selalu diperlakukan ini begitu. Juga itulah yang bahaya, yang perlu kembali kita luruskan. Anak-anak muda, mereka kadang-kadang memang hormatnya terhadap orang tua yang masih belum Kristen itu kebablasan, Pak. Jadi mereka mengikuti ritual-ritualnya. Dan kami itu dulu di keluarga memang yang Kristen pertama adalah kakak kedua saya.
Tetapi puji Tuhannya, papi mami saya meskipun kolot, ketika kakak kedua saya menikah dengan seorang pendeta lupa, dia bisa menerima bahwa ini sekarang anak gua ini ceritanya sudah bukannya Buddhis lagi, dia harus ikut suaminya. Tetapi dia melihat bahwa sosok daripada kakak kedua saya sebagai orang Kristen lebih cinta kepada orang tuanya, lebih menghormati kepada orang tuanya, lebih perhatian kepada orang tuanya, sehingga melembutkan hati mereka. Nah ini kan yang sepatutnya harus kita sebagai orang Kristen yang lakukan. Jangan, wah gue udah Kristen nih, yang kayak gini-ginian gue gak percaya, orang tua ngomong kita lawan, kita tentang. Akhirnya kan kita menjadi batu sandungan. Orang-orang tua kita yang belum menjadi Kristen, lu lihat tuh anak gua, katanya udah jadi Kristen sama orang tua aja nggak hormat, nggak sayang, nggak perhatian. Sering kali terjadi. Karena apa? Mungkin juga pengajaran di dalam gereja tersebut tidak mengajarkan hal yang bagaimana yang seharusnya. Itu yang bahaya buat orang-orang Kristen yang ngertinya separoh, sehingga mereka katakan pokoknya gua yang paling benar, orang tua punya agama salah. Ya, itu yang bahaya, Pak. Sehingga seringkali orang tua mereka kadang-kadang lu lihat anakku udah jadi Kristen sekarang, nggak menghormati, tidak seperti anak yang lain yang mungkin yang masih tetap dengan keimanan yang sama. Nah itu yang patut kita berikan pengajaran, kita berikan pengetahuan kepada generasi-generasi di bawah, bahwa kita mengikuti apa yang mereka ajarkan asal tidak menentang Tuhan, asal tidak bertentangan dengan apa yang kita pernah pelajari dari Alkitab. Itu boleh jalan. Nah jadi kembali lagi, kalau misalnya waktu Kuonian pada pakai baju merah, kita juga pakai baju merah, itu mah tidak ada masalah ya Pak. Itu kan lambang sukacita ya. Iya, apa yang dilanggar di dalam hal berpakaian merah kan nggak ada. Iya. Gitu. Tetapi ketika kita mulai menggantungkan iman kita kepada hal yang lain, ya Yesus tetap yang utama kok. Tapi ya kalau yang ini kan backup, barangkali aja bisa nambah rezeki. Nah ini Allah itu cemburu ya Pak. Iya. Kata apa Firman Tuhan bilang Allah itu Allah yang cemburu. Allah tidak bisa didua hatikan, ya kan? Nah itulah. Mau merayakan Imlek orang Kristen, go ahead silakan. Mau bagi-bagi angpau, lebih silakan, ya kan? Dia menerima berkat dari Tuhan. Ini menunjukkan saya mendapatkan berkat, saya mau menjadi berkat. Ya, itu Pak. Makanya ya angpau sih memang kalau buat anak-anak yang belum married dan anak-anak kecil itu udah paling utama lah. Dan saya rasa yang namanya tradisi membagikan angpau, saya lihat juga kalau di Barat bagi amplop isi uangnya itu saat Natal. Ya. Cuman ya amplopnya tidak warna merah ya, tapi ya intinya samalah, yang namanya anak-anak kecil ya seneng lah ya kalau dapat amplop isi uang ya, mau warnanya apa kayak ya. Bahkan di saudara-saudara kita yang Muslim kan juga kalau Idul Fitri itu juga ada acara bagi-bagi juga, ada apa acara bagi-bagi amplop juga Pak. Nah orang-orang bahkan yang Muslim itu tahu kata angpau itu sebenarnya dari kita ini Tionghoa Pak. Itu security di daerah rumah saya tahu sekali kata angpau itu. Dari mana? Angpau itu kan bahasa Hokkien, Hokkien itu ang kan merah, hung pao kan. Kalau bahasa Mandarinnya hung itu ang, paunya sama. Tapi tulisannya kalau tulisan Mandarinnya, tulisan nasionalnya kan hungnya merah, paunya itu bungkus. Nah itu mereka tahu sekali Pak. Kalau ada angpau nih berarti isinya duit nih. Nah itu menjadi mereka kebiasaan. Mak, mana dong angpaunya kalau Imlek? Nah kan begitu. Nah ini yang membuat satu kebiasaan seperti itu. Tapi membagi angpau, tapi cerita di baliknya seperti itu yang tadi saya ceritakan. Nah terus ketika kumpul keluarga, ini kan pasti ada kumpul keluarga dan makan-makan. Nah ini makan-makannya juga biasanya ada lauk-lauk tertentu yang harus ada nih. Betul. Kalau saya orang Hakka Pak, dulu ada yang namanya kuah Pak Choi Pak. Itu yang jelas ada sayuran, itu apa sih kayak bihun hitam gitu loh Pak. Bilangnya itu tuh fakcoynya kata. Harus makan ya, itu kayak modelnya kayak rambut nenek gitu Pak. Saya tuh nggak tahu, Pahan tahu nggak ini? Aku nggak tahu tuh Pak. Saya orang Hokkien biasanya kita itu
Makannya saya juga udah lupa Pak, masih kecil itu saya disajikan apa, tapi yang jelas ada ikan Pak. Iya, ikan. Ikan itu menandakan nian yui Pak. Tiap-tiap tahun itu ada penambahan. Oke. Ya kan, orang Tionghoa paling seneng Pak itu penambahan. Hubungannya ikan sama penambahan tuh? Nah, ikan itu kan, itu penambahan, itu kan homonim Pak. Itu kan ikan. Oh, oke. Iya. Tulisannya beda Pak, bukan ikan. Iya, tapi homonim. Iya, homonim. Oke. Seperti sebenarnya tahu penulisan huruf fu Pak. Iya. Ini ada cerita di baliknya. Cerita jadi ini fu itu artinya apa Pak? Ini hoki. Biar teman-teman tahu. Oke, hoki. Fu itu tulisannya hoki. Iya, oke. Nah, ada satu petani yang buta huruf. Oke. Dia bukan pasang huruf fu. Dia pasang hurufnya tau. Oke. Nah, ini kaisar kebetulan lewat di desanya. Dia bilang, ini siapa yang pasang huruf tau? Karena dia buta huruf, nggak tahu huruf yang mana huruf fu, huruf tau. Nah, kemudian ini ratunya baik. Tau itu dibilang datang di sini. Tau sampai. Dia bilang, ya ini sebetulnya adalah hoki yang sampai di kita. Hoki yang sampai di rumah si pemasang huruf. Makanya dikatakan bahwa kalau dipasang fu, orang suka menulisnya terbalik. Supaya dibilang ini hokinya sampai di sini nih. Oke. Bukan tulisannya benar, tulisan fu benar kan, terbaliknya Bapak bisa melihat dan nanti kalau pergi ke daerah pecinan. Oke. Dan di film-film yang bernuansa pedesaan suka ada di depan pintu tuh Pak. Sengaja mereka taruhnya terbalik. Fu-nya sengaja dibalikin. Nah, sebetulnya ada cerita juga itu di baliknya. Tapi cerita itu benar atau tidak, ya saya sendiri nggak tahu sih. Nah, jadi sekali lagi kalau tentang misalnya makanan ya, ada ikan yang tadi saya cerita, saya sampai hari ini kalau ke tempat Popo pasti ada itu yang si rambut nenek itu. Kita sih makan aja, tapi yang jangan adalah mempercayai kalau kita makan itu nanti dapat hoki. Kalau kita makan ikan nanti semua ditambahin gitu loh. Iya, betul Pak. Kalau yang jadi persoalannya ikan mah saya doyan Pak, mau ikan laut sampai ikan empang juga doyan saya Pak. Dan makanan orang utara dan selatan itu beda Pak. Orang utara itu kan disebutnya peifang. Peifang itu makanan khas utama kalau di dalam tahun baru atau malam tahun baru adalah makanan yang paling Bapak suka, sui kiao. Oke. Itu harus ada Pak, makanan orang utara. Kuatie sui. Iya, mereka kebanyakan rebus Pak, disebutnya jiaozi. Oke. Bentuknya sama, itu ya, kalau di sini kan kuatie dipanggang. Nah itu makanan ciri khas. Kalau jiaozi itu bukan yang digoreng, bilangnya jiaozi, enggak ya? Kuatie di mereka sebut. Kalau jiaozi itu kan bahasa Mandarinnya sebetulnya adalah sui kiao itu. Oh, oke. Kulitnya harus rada tebal. Kulit harus bikin sendiri, bukan yang beli yang sudah jadi. Oke. Kalau yang kita makan di tempat bakmi adalah kulit yang sudah jadi. Enak tipis. Iya. Pantesan saya kalau di Sydney kalau makan sui kiao kuotie kulitnya tebel banget. Saya bilang ini tebel banget kulitnya. Kita udah kenyang sama kulit duluan. Betul Pak. Sebetulnya ada maksudnya kulit tebal. Mereka tidak makan nasi. Oke. Sui kiao itu yang dimakan sampai kenyang. Iya. Sama mantau. Iya. Mantau kan, bakpao kosong. Ya kan, ada lauknya. Nah kalau orang utara itu kayak seperti mertua saya, mereka nggak makan nasi Pak, makannya mantau, makannya sui kiao. Oke. Dan utara punya makanan khas sama selatan punya makanan khas beda. Iya. Dan itu yang merupakan suatu kekayaan bukan hanya di budaya, tetapi kekayaan orang etnis Tionghoa di hal makanan-makanan khas. Nah terus kalau ada kue keranjang tuh yang coklat-coklat, saya sih kagak pernah doyan gituan Pak. Kenapa itu setiap Imlek banyak banget itu? Nian Kau juga ada ceritanya. Nian Kau itu kue itu ya? Kue keranjang. Oke. Karena munculnya ya, setahun sekali. Kalau orang sini suka menghubungkannya, kalau yang makan itu biar hubungannya manis, biar hubungannya lengket. Itu ada cerita di baliknya. Sebenarnya itu di tahun sebentar Pak, aku cek di sini. Saya pernah dengar satu versi itu tentang cerita itu. Nah, Nian Kau ya Pak. Coba, saya mau tahu versinya Pak Handoyo sama nggak sama versi yang saya tahu? Oke, Nian Kau itu ya Pak.
sebetulnya dibuat atau ide dari seorang perdana menteri yang namanya Wu Zixi. Wu Zixi itu hidup di tahun 722 sampai 481 sebelum Masehi. Oke. Nah, dia itu menganjurkan rakyatnya untuk membangun benteng pertahanan. Biasanya kalau benteng pertahanan kan itu dari batu. Nah, ini dilapisi dengan dengan beras ketan. Karena sambil berjaga dari serangan musuh, mereka kan nggak boleh tinggalin itu benteng pertahanan dong, Pak. Nah, itu dilapisi dengan ini bisa buat sambil dimakan. Sehingga mereka terhindar dari kelaparan yang jaga dan juga terhindar dari musuh. Nah, Wu Zixi ini hidupnya tadi saya katakan 722 sampai dengan 481 Masehi. Nah, entah cerita itu benar atau cuma cerita hikayat atau kalau legenda. Saya baru dengar yang versi ini. Kalau yang saya tahu kenapa itu manis dan lengket, katanya setiap hari Sinca itu ada dewa yang datang, katanya dewa rumah tangga, supaya dikasih kue keranjang yang lengket itu supaya dan rasanya manis. Harus manis, lengket, supaya dia kagak banyak ngomong. Katanya entah kalau pas laporan ke dewa utama ya, jadi mulutnya lengket katanya. Terus manis kalau sampai dia ngelapor pun laporannya yang manis-manis doang. Ya. Gitu, Pak. Saya juga pernah dengar itu. Dan satu lagi, Pak, yang baru, yang namanya tahun baru kecil. Entah Pak Wikan sudah pernah dengar atau saya. Nah, ini justru kemarin saya dapat kabarnya dari ipar saya. Jadi tahun baru kecil itu dilaksanakan 1 minggu sebelum hari Imlek. Baru tahu saya. Iya, tahun baru kecil itu adalah ritual untuk menghormati dewa dapur, Pak. Jadi khusus persembahannya itu dibuat dewa dapur. Orang Tionghoa ini kan banyak sekali dewa-dewanya, Pak. Ada yang dipasang di depan tembok. Tapi sebetulnya kalau di Tiongkok sendiri tidak ada hal sedemikian. Nah, di Asia Tenggara ini ajaran-ajaran seperti itu mix dengan agama-agama lain. Ini kan sebenarnya lebih ke Kongfuce dan Taoisme, Pak. Iya. Kalau Buddhis murni setahu saya enggak. Ya, orang tua ada saya dewa-dewa banyak, nggak ada. Orang tua saya itu di rumah cuma pasang meja sembahyang untuk leluhur. Tidak ada yang lain. Oke. Nah, saya nggak tahu mereka menyebutnya mereka Buddha. Di KTP sebutnya Buddha. Apakah itu Buddha yang asli atau yang tidak? Tetapi yang jelas saya juga baru dengar ada perayaan tahun baru kecil. Saya belum pernah dengar itu. Makanya saya ungkapkan di sini. Saya juga nggak tahu etnis Tionghoa yang mana yang melakukan ini. Tetapi kalau Bapak ke rumah seseorang yang tinggal masih dengan orang tuanya, ada satu plakat merah ditaruhnya di dapur, ya. Ada sesembahannya, mungkin ada teh di situ, ada buah 5 biji dan disembayangin. Nah, itu adalah ada dewa dapurnya di situ. Saya juga nggak ngerti kenapa mereka harus. Saya sih belum pernah lihat nih kalau yang kayak begini. Nggak tahu. Di tetangga saya orang dari daerah tertentu ada, Pak. Jadi ada dekat dapurnya. Saya juga nggak pernah tanya. Saya cuma pernah dengar ada yang namanya dewa dapur, ada yang namanya dewa langit. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang orang Kristen setelah menjadi Kristen tidak boleh lagi melakukan ritual. Oh, ikutin orang tua, gua kan hormatin orang tua. Kalau kita nggak melakukannya kan nanti dia marah, dan ini gitu. Kita bisa jelasin sebetulnya keimanan kita. Tapi yang namanya sebenarnya kebudayaan itu adalah sebuah kekayaan ya, Pak ya. Betul. Yang penting ketika misalnya saudara doyan kue keranjang, jangan karena tahu cerita si dewa lengket mulutnya laporin yang manis terus saudara jadi nggak mau lagi makan kue keranjang. Enggak. Yang penting adalah iman kita tidak di sana. Iya. Ya, kita tuh tidak mempercayai hal itu. Dan saudara kalau mau makan kue keranjang makan aja. Kalau doyan ya. Kalau saya sih memang kagak doyan, Pak, terus terang, Pak. Oh, nggak doyan? Enggak, Pak. Saya yang lengket-lengket gitu enggak, Pak. Yang teksturnya seperti itu enggak ya. Tapi disinilah kita melihat, Bapak Ibu Saudara ya, kebudayaan itu sebuah kekayaan tradisi ya. Sebaiknya memang alangkah baiknya kebudayaan itu jangan sampai hilang. Jangan kita jadi Kristen, kita nggak usah lagi Imlek
Imlek kan nggak ada kumpul keluarga, nggak ada makan ikan, nggak ada apa, semuanya jadi dinner. Jangan. Itu tuh sebenarnya kekayaan budaya ya. Kalau saudara mau tetap merayakannya boleh, tapi saya juga punya teman, tentunya bukan karena alasan iman, Mbak, tapi memang keluarganya juga udah tidak merayakan aja, gitu kan, banyak juga kan kalau yang seperti itu. Ya nggak ada masalah juga sih ya, tidak ada masalah juga kalau saudara memang udah ya orang tua juga udah kurang merayakan lagi, ibaratnya tradisi Chinese-nya sudah makin luntur nih ya. Iya. Ya udah gitu loh, kalau memang saudara tidak mau merayakan. Tapi kalau kita merayakan pun ingat, iman kita hanya kepada Yesus ya. Kita merayakan itu bukan untuk kebagian hoki yang orang percayakan, itu bukan ya. Tetapi kalau kita tetap merayakan, itu adalah bagian dari warisan kebudayaan. Ya. Kayak orang-orang Yahudi pun itu ada kebudayaan yang sebenarnya juga tidak bertalian dengan Taurat langsung pun ada, dan itu ya tidak ada salahnya juga gitu. Nah, lalu Pak, ini biasa 15 hari setelah Imlek kalau nggak salah cengbeng ya? Cengbeng. Nah, bukan Pak, Cap Gome Pak. Cap Gome ya? Iya, Cap Go kan 15. Cap Gome sama cengbeng itu beda. Beda ya, Pak. Cengbeng itu orang adalah hari khusus untuk pergi ke makam orang tua. Beda Pak. Oh oke. Cap Gome. Oke, kalau Cap Gome itu apa lagi tuh Pak? Cap Gome itu akhir daripada festival musim semi ini. Oke. Kan Imlek ini panjang Pak libur. Iya. Dan 2 minggu kan biasanya. Iya, sampai 15 hari kan itu. Nah, Cap Gome itu biasanya kita keluar tuh lontong Cap Gome lah, makanan-makanan khas lainnya Pak. Lontong Cap Gome itu cuman orang Hokkien atau di China sana juga? Emang orang China situ enggak, pada orang China situ kan? dengan festival lain Pak. Festival penutup musim semi. Justru ada makanan-makanan lain yang khusus keluar. Tapi memang Cap Gome itu dikatakan daripada pesta festival musim semi. Istilah Cap Gome sendiri itu Hokkien kan? Hokkien. Cap Go. Iya, kalau Chinese Nah, Chinese New Year-nya itu Chinese perkataannya tadi saya lupa Pak, saya nggak catat. Oke. Tapi memang itu ada dirayakan juga. Ada. Ya? Dan mereka biasanya pasang petasan. Tetap ramai Pak, tetap sukacita bahwa mereka udah selesai liburan dan mulai kerja. Nah, kalau barongsai itu apa Pak? Barongsai ini kayak di rumah Ipo saya tuh, kalau New Year dia pasti panggil barongsai dan bayarnya mahal. Mahal Pak barongsai, karena itu sudah apa dan buat apa tujuannya? Sebenarnya barongsai itu tujuannya katanya ceritanya adalah untuk membersihkan roh-roh jahat di rumah yang masih bersembunyi. Buang sial katanya. Buang sial. Biasanya tuh kalau di Singapura itu sering tuh Pak dipakai, dan barongsai itu bisa ke meja-meja apa gitu untuk membersihkan supaya jangan ada kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa jahat yang bisa menguasai. Kalau di hotel itu biasa di di lobinya tuh pakai itu barongsai, terus kemudian di resepsionisnya pakai itu barongsai, di bagian kasirnya juga dipakai barongsai, di nari-nari aja. Nggak ada hal apapun. Tetapi barongsai sekarang ini kan dipakai sebagai suatu kekayaan budaya yang juga sekarang dipertandingkan Pak di Indonesia ini. Iya. Dan aslinya kalau main barongsai itu kan mesti yang jago kungfu Pak. Betul. Kalau nggak tidak bisa. Iya. Jadi sekali lagi kalau barongsai sebatas seni dan kebudayaan sih tidak jadi masalah. Nggak jadi masalah, orang Kristen boleh undang. Tapi sebenarnya ide barongsai itu binatang apa Pak? Aneh Pak bentuknya Pak. Naga atau apa sih Pak? Itu kepala singa. Oke. Ya. Badannya seperti ular, naga. Enggak, dia seperti anjing besar Pak. Loh berarti yang binatang itu tadi dong? Kalau binatang yang tadi kepalanya lebih bengis. Jadi Bapak nanti lihat coba di internet binatang nien. Nah itu lebih bengis Pak. Kalau ini singanya bagus dan tidak bengis, tidak buas gitu istilahnya. Dan binatang ini memang sebagai suatu, memang yang tadi Bapak katakan adalah harus bisa kungfu main ini. Memang iya susah itu. Iya, itu memang permainannya justru di perguruan-perguruan silat itu dipakai untuk suatu pertandingan. Iya. Dan sekarang pun tarian barongsai dipertandingkan itu tarian internasional. Barongsai Pak sendiri ini adanya sejak kapan Pak kalau yang Bapak tahu?
Barongsai saya nggak ketemukan tuh Pak. Tapi ini sebetulnya barongsai ini sebenarnya binatang-binatang ini juga apa Pak? Binatang-binatang legenda. Legenda kayak naga itu kan legenda. Iya, naga kan nggak ada Pak. Iya. Kalau ada kan bisa ditaruh di kebun binatang di Tiongkok kali, orang akan ke sana pengen lihat naga kayak apa. Iya. Gitu. Iya. Nah, jadi berarti barongsai sendiri, saudara kalau seneng nonton barongsai untuk kebudayaan, tapi kalau kita mempercayai itu untuk usir roh jahat, untuk buang sial, sekali lagi itu yang jadi masalah kalau kita mempercayai hal tersebut, ya. Iya. Palingan barongsai ya untuk pertunjukan supaya orang lihat, tarian barongsainya bagus ya. Tapi jangan juga barongsai seperti yang di jalan-jalan di restoran hanya cuman dibawa juga minta uang sedekahnya kan Pak. Jadi arti intinya jadi sangat menjatuhkan sekali itu permainan barongsai. Ini permainan membutuhkan keahlian khusus, bukannya sembarangan kita bawa pakai baju merah, nggak bisa. Wah, ini di Imlek kali ini kalau Pak Handoyo ada acara khusus apa nggak nih Pak? Acara khusus palingan cuman kumpul keluarga. Nah, kalau di keluarga kita ya Pak, dari utara, itu suikiaunya suka dimasukin koin kecil Pak. Kebetulan, koin yang kecil. Kotor dong. Koinnya saya steril dulu Pak. Oke. Wah, itu kalau ketelan bahaya Pak? Enggak Pak. Kita tahu, justru keluarga ini tahu kalau koin yang ada, suikiau yang ada koinnya kan kegigit. Nah, kita bikin satu kebiasaan kalau yang dapat koin, ini yang jadi ama, jadi akong, siapin apa Pak? Siapin angpau Pak. Oke, siap yang dapat. Berarti tidak semuanya ada koin. Iya, kita 7 orangan Pak. Ini nih kayak door prize nih Pak. Iya, ini kayak door prize. Ini cuma satu permainan aja supaya si cucu senang. Dia sangat antusias sekali Pak. Kalau untuk makan suikaunya, bukan dimakan, dia buka dulu. Dia mau tahu dalamnya ada koin atau tidak. Karena koin itu berupa angpau, kan dapat hadiahnya angpau. Kita bikin permainan yang bikin anak-anak seneng lah. Padahal di tradisinya aslinya ya nggak ada seperti itu. Terus tuh kalau Sinja ada pohon yang kayak ada bulir-bulir. Itu pohon meihua Pak, digantung-gantungin angpau-angpau kecil itu cuma hiasan Pak. Karena biasanya di musim semi itu pohon itu berbunga. Meihua itu berbunga Pak. Berbunga kan menandakan sukacita juga. Kan berbunga-bunga, hati yang berbunga-bunga, macam-macam Pak. Itu kalau sekarang menjadi hiasan, digantungin angpau-angpau kecil. Nah, itu aja sih Pak. Nggak ada maksud-maksud lain, karena memang pohon itu tumbuhnya pas masukin musim semi. Gitu. Oke, baik. Oke, mungkin Pak Handoyo boleh sedikit menyimpulkan tentang Imlek dan kebudayaan dan sikap orang percaya nih Pak. Ya, kalau orang percaya di dalam melakukan Imlek silakan, tetapi jangan ikuti dan seperti apa yang Pak Wigan katakan, jangan percaya cerita di balik satu ritual agama. Karena kita ini sebagai Kristen adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Semua berkat turunnya daripada Tuhan. Tubuh kita sehat ini adalah berkat daripada Tuhan. Karena kita juga bukan mengharapkan hanya berkat materi yang Tuhan turunkan, tetapi berkat-berkat lain. Khususnya di dalam menjalankan keimanan ini, kita memerlukan pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu, kalau buat saya pribadi, udah saya hitung itu satu berkat. Karena berkat jangan disimpulkan hanya materi. Dan orang Kristen yang mau mengikuti Imlek ini, ikutilah secara keimanan Kristen. Itu menunjukkan kita bisa menghargai apa yang namanya kebudayaan orang lain. Apalagi kalau memang kita masih punya orang tua yang masih melakukan itu. Datanglah kepada orang tua. Kalau kita jarang, datanglah di malam tahun baru itu. Kalau bisa memang kita yang memberikan angpau kepada orang tua. Menunjukkan bahwa keberhasilan kita ini sesungguhnya adalah juga dari tuntunan orang tua. Bukan doanya kepada dewanya ya, tetapi adalah tuntunan pengajarannya yang dia berikan kepada kita, yang kita ingat, kita membalas budinya. Dan sampai kapanpun seorang anak tidak pernah akan bisa membalas budi orang tuanya yang equal. Untuk itu kita perlu menjaga hubungan ini, hubungan keluarga. Karena biasanya di dalam Imlek ini
berkumpulnya semua keluarga, baik yang dulunya pernah clash atau pernah berselisih paham. Nah, di dalam Imlek inilah kita berkumpul kembali. Justru kalau dari saya nih Pak juga, menurut saya hal yang paling menarik dari Imlek itu justru adalah di kumpul keluarga. Ya. Di tengah-tengah cara hidup masyarakat hari ini yang begitu individualistis. Betul. Yang sudah seakan udah tidak peduli dengan orang lain, tetapi adalah alangkah baiknya nih Pak kalau di sini bisa berkumpul ya. Justru di situ adalah kesempatan kita untuk memperlihatkan Kristus yang ada dalam diri kita ya. Jangan kumpul keluarga malah jadi batu sandungan Pak, malah orang enek sama kelakuan kita Pak. Wah, itu paling repot ya. Dan yang kedua, bahwa saudara sah-sah saja untuk merayakan Imlek, ikut tradisinya, saudara ikut pakai baju merah ya. Tangan gini atau gini Pak, saya juga nggak tahu Pak. Begini Pak, tangan kiri depan. Iya. Ini harus diangkat dulu Pak. Hah? Oh, iya. Angkat gini? Iya, baru diberikan penghormatan. Oh, baru tahu saya. Emang kalau kanan dulu kenapa Pak? Harus kiri duluan? Itu udah tradisinya gitu Pak. Oh, oke gitu. Saya filosofinya nggak dapet gitu. Oke. Iya kan? Iya. Kan ada orangnya juga yang udah tua Pak di tetangga saya. Mereka nggak ngerti. Mereka begini Pak. Lah ini iya, tangan berdoa, iya. Tangan berdoa ini mah. Ini nih tangan berdoa juga orang Barat Pak. Iya, orang Kalau orang Yahudi nggak ada yang begini Pak. Itu bisanya Barat lipat tangan dan berdoa, itu Barat itu. Iya. Nah, ini kita memberikan apa yang keberhasilan kita ini kita persembahkan kepada orang tua. Iya. Karena Tionghoa itu sangat mementingkan sekali hubungan di dalam keluarga. Anak itu harus hormat. Dan di dalam Alkitab, hukum pertama di dalam hukum Allah yang interpersonal relationship adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Tidak ada lain. Nah, jadi sekali lagi kalau ada yang senang makan kue keranjang lah, makan apa, ya silakan. Tapi hal yang terpenting adalah jangan menggantungkan iman kita. Betul. Atau jangan beriman kepada hal-hal tersebut. Betul. Jangan mempercayai tahayul-tahayul di belakangnya. Saudara senang nonton barongsai, wah kalau barongsai itu yang jago memainkannya, saya juga senang Pak nontonnya, apik itu Pak ya. Keren, seninya iya itu tuh susah saudara ya. Tetapi ketika kita mempercayai, wah kalau ada barongsai ini bisa buang sial, bisa usir roh jahat, itu yang akan menjadi persoalannya. Betul. Ya, sebab Allah kita Allah yang cemburu, dan kalau kita mau mempercayai Tuhan, kita harus mempercayai Tuhan saja. Jangan pakai backup. Jangan mikir gini, ya barangkali kalau Tuhan lagi lengah dikit, gue punya backup lain lah nih dari dewa-dewa sebelah. Benar. Waduh, itu betul-betul mengkhianati Tuhan, dan itu membangkitkan murka Tuhan, cemburu Tuhan. Ya, jadi saudara, kita rayakan Imlek dengan sukacita. Jadikan Imlek ini betul-betul momen di mana kita bisa berkumpul, bisa memberkati orang lain juga. Betul, itu kan hal yang sangat, itu kan hal yang sangat indah. Dan kiranya dimanapun kehadiran kita boleh menjadi berkat untuk sekeliling kita. Terima kasih Pak Handoyo untuk bincang-bincang kita. Baik saudara, demikianlah edisi Imlek spesial kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di WeTalk yang akan datang hanya di WeTalk No I But We Let's Talk Together. God bless you.